PDI sendiri itu kan memang juga Bu Mega udah pernah masuk ke sana meskipun ada intervensi dari pemerintah sehingga memang ya berganti nama tapi secara struktur dan sebagainya tetap bahwa dia PDIP ya. Hampir sama dengan Golkar misalnya, dulu Golkar bukan partai tetapi ya golongan karya, tapi pasca reformasi menjadi partai dan kita juga mengkategorikan dia sebagai partai lama yang juga yang juga masuk sebelum reformasi, termasuk juga ya, P3 memang dia tidak berubah dari awal sampai dengan akhir ya, karena memang tidak ada konflik di dalamnya pada waktu itu ya, beda dengan PDIP. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menarik bahwa disampaikan tadi peluang untuk PDIP hat-trick, karena memang sekarang ini juga beberapa survei yang sebelumnya posisi PDIP ini kan lumayan di atas daripada partai-partai yang lain, dan kita juga melihat bahwa peluang untuk PDIP mencapai hat-trick dalam artian dia tetap menjadi yang pertama di antara partai lain juga terbuka, terlebih ketika dia mempunyai capres yang juga populer. Nah sekarang pertanyaannya, jika ditanya dengan yang tadi, apakah Mbak Puan populer atau tidak? Kalau berdasarkan dari data survei, baik yang kita lakukan juga maupun lembaga-lembaga lain, ini kan terlihat bahwa ada 5 besar capres yang potensial sebenarnya, capres yang potensial yang populer, yang mana dari 5 ini 3 sebenarnya yang secara elektabilitas itu adalah tinggi ya. Jadi tinggi itu pertama, kita tahu sendiri ada Pak Ganjar di sana, kemudian juga ada Pak Anies, kemudian juga ada Pak Prabowo. Kalau dilihat dari tingkat elektabilitas, tetapi jangan lupa bahwa populer di sini, sebagaimanapun populer, ketika dia tidak punya tiket itu juga menjadi percuma. Sehingga dalam konteks ini Mbak Puan mungkin secara populer, secara elektabilitas tidak, tetapi secara populer tapi dia punya tiket adalah iya. Dan dalam kategori ini sebenarnya ada 2 orang yang bisa masuk menjadi tokoh populer, itu adalah Mbak Puan karena sudah punya tiket partai tanda kutip di PDIP-nya sendiri, kemudian adalah Airlangga ya karena juga dengan KIB-nya sudah punya tiket. Sehingga kalau dilihat dari sini kan sebenarnya masing-masing capres potensial ini punya persoalan. Yang satu persoalannya adalah bagaimana mendapatkan tiket, yang 3 bagaimana mendapatkan tiket, yang 2 sisa itu bagaimana popularitas dia itu benar-benar dimaksimalkan. Dan dengan waktu yang ada sekarang tentu 2 hal ini bisa juga dimaksimalkan ya kalau saya lihat begitu. Jadi tentu Mbak Puan juga masih punya peluang, tetapi di satu tiket sudah ada, tetapi memang di sisi popularitas di elektabilitas ini yang belum maksimal ya.